Halo teman-teman Bethlehem Sunday School, berjumpa lagi di persekutuan kita kali ini. Ayo kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran atau sambil main-main ya. Teman-teman, kita juga harus siapkan ruangan yang baik. Kita bisa di ruang keluarga atau di ruang tamu. Kita harus mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir. Ingat ya teman-teman, kita juga jangan sambil main-main. Kita nggak boleh duduk dengan sembarangan. Kita harus duduk dengan rapi dan juga baik. Oke, siap semuanya? Kita juga harus menggunakan pakaian yang baik. Menunjukkan sikap kita hormat kepada Tuhan. Jangan pakai piyama atau baju tidur. Hehehehe. Oke teman-teman, mari kita persiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil ngemil atau makan. Siap semuanya? Halo anak-anak, hai Loseli. Halo Lose Priska ini sering manggil anak-anak, kita panggil adik-adik aja ya. Boleh lah. Biar lebih nggak jauh beda umurnya ya Loseli ya. Oke, gimana? Sudah siap? Mau sekolah minggu? Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi adik-adik sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online kembali. Bila Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan sekolah minggu kami ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah siap memuji Tuhan adik-adik? Loseli sudah siap? Siap Lose. Kita semua berdiri, tapi sebelumnya kita angkat Mars Sekolah Minggu. Nyanyi sama-sama ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu kali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Loseli, maklum banyak nyanyi jadi agak serak-serak ya. Minum dulu Lose. Kita agak tegang ya Loseli ya ini ya. Nah adik-adik, lihat Loseli dan Lose Priska sudah siap nih ya. Kita mau memuji memuliakan Tuhan lewat gerakan Loseli ya. Siap Lose. Nanti kita goyang-goyang ya. Ayo. Ini kayaknya pujian ini kayaknya adik-adik baru denger deh ya Loseli ya. Ini baru ya. Nanti adik-adik di rumah ikutin Loseli dan juga Lose Priska. Oke, siap? Mari kita bersiap-siap memuji Tuhan. Siap Loseli? Siap Lose. Oke.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi ya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya lose. Glory haleluya. Angkat tangannya. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oke, tunggu dulu lose. Nah, gimana adik-adik? Sudah bisa ya pujiannya ya. Nah ini memang pujian baru ya Lose Elia. Tapi ini pujiannya semangat banget ya. Karena mengatakan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan juga jalan kehidupan. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Oke, ayo Lose. Dengan penuh sukacita. Yeay. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, angkat tangannya. Glory haleluya, hey. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi Lose, penuh sukacita lagi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya Lose. Glory haleluya. Angkat tangannya, kita puji Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam nama Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Iya Lose Eli. Di dalam Tuhan ada jalan kebenaran dan jalan, jalan kehidupan. Benar Lose Eli. Kalau begitu kita pasti akan berbuah. Wah iya, apalagi kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya. Ini ada gerakannya juga ya Lose Eli. Masih semangat teman-teman. Makasih, lihat Lose ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus
besar lagi suaranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke. Silakan duduk adik-adik. Nah, sudah saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya Lose Eli ya. Mari kita angkat pujian yang satu ini. Ini pujian juga termasuk mungkin baru buat adik-adik ya Lose ya. Tapi biarlah kita boleh belajar untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan kita. Oke Lose? Oke. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita belajar sama-sama lagu ini. Dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kita angkat pujian ini satu kali lagi, katakan lingkupi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Katakan di saat badai, angkat tanganmu adik-adik. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat pagi, sehat semua ya? Yuk adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan mau pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus pernah mengajarkan satu doa kepada muridnya. Doa apa itu coba? Doa Bapa kami. Nah, dalam doa Bapa kami ada permohonan. Tapi kita mau bahas 3 saja hari ini. Ya, yang pertama adalah dikuduskanlah namamu. Nah, ya, dikuduskan namamu ini maksudnya Tuhan pengen kita meninggikan nama Tuhan. Kita dan semua orang meninggikan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ya, yang kedua adalah datanglah kerajaanmu. Nah, maksudnya juga apa? Nah, supaya kita mau mengabarkan Injil kepada semua orang yang belum percaya. Hingga mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang ketiga adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maunya apa?
Tuhan maunya apa ini Tuhan? Nah, Tuhan maunya adalah kita melayani Tuhan seperti malaikat di surga. Nah, adik-adik tahu nggak? Ya, ada seorang pemuda bangsa Israel, ya, dia adalah pemuda yang berani dan pintar. Nah, dia selalu apa? Dia selalu menghormati nama Tuhan. Siapa orangnya? Nah, dengar ceritanya ya. Jadi ada di sebuah negara namanya Persia, ada seorang raja baru yang bernama Darius. Ya, Raja Darius ini mempunyai seorang yang disayangi oleh dia. Namanya adalah Daniel. Nah, Daniel ini dikasih oleh Raja Darius. Sehingga para menteri yang ada di negara Persia itu jadi tidak suka kepada Daniel. Wah, mereka cemburu. Ya, mereka tidak suka. Mereka mulai cari jalan agar si Daniel ini dibenci oleh raja. Ya. Tapi mereka tidak menemukan sesuatu pun yang bisa membuat raja benci kepada Daniel. Baik itu pekerjaannya tidak pernah salah. Ataupun hubungannya dengan orang-orang lain tidak pernah salah. Daniel adalah orang yang hebat. Akhirnya pada suatu hari dengan kelicikannya para menteri ini datang kepada raja. Raja, ya kita buat untuk 30 hari ini semua orang tidak boleh menyembah kepada siapa-siapa. Tidak boleh berdoa kepada siapa-siapa. Hanya boleh berdoa kepada raja saja. Wah, raja ini pikir, wah bagus juga ya. Gitu. Jadi dia buat peraturan 30 hari kalian tidak boleh berdoa kepada siapa-siapa. Kalian hanya boleh berdoa kepada saya. Kalau tidak kalian akan dihukum, kata perintah raja. Ya. Jadi pada saat itu Daniel dengar nggak? Dengar. Tapi Daniel tidak peduli. Kenapa? Karena dia menghormati nama Allah. Dia 3 kali sehari dia naik ke kamarnya yang di atas, yang ada jendela dan menghadap ke Yerusalem, dan dia berdoa. Tahu adik-adik apa yang terjadi? Oh, para menteri itu mengutus orang untuk mengintai si Daniel. Rupanya Daniel berdoa, kata mereka. Jadi mereka mulai, Daniel berdoa, jadi dia harus dihukum. Kemudian para menteri itu datang kepada raja. Raja, Daniel tidak mendengarkan perintahmu. Dia patut dihukum. Kata para menteri itu. Oh, raja yang mengasihi Daniel, dia sangat sedih sekali. Kenapa? Karena raja sangat mengasihi Daniel. Hingga dengan kesedihannya, raja akhirnya terpaksa menghukum Daniel dan memasukkan Daniel ke gua singa. Dan menutup gua singa itu dengan batu besar. Daniel, katanya, kiranya Tuhan Allahmu menolong engkau dan menyelamatkan engkau dari mulut-mulut singa itu. Kemudian raja pun pergi dan bersedih. Sampai dia puasa, dia tidak makan, dia tidak minum. Sampai mungkin juga dia tidak tidur. Karena apa? Karena Daniel adalah orang yang dikasihinya. Hingga pada saat besok paginya si raja ini bangun dan pagi-pagi dia pergi ke gua singa itu. Dan suruh membuka pintu gua singa itu, buka, katanya. Dan dia melihat Daniel sehat. Daniel tidak terluka sedikit pun. Oh Daniel, kata raja, rupanya Allahmu sudah menyelamatkan engkau. Iya, kata Daniel. Allah menutup mulut singa itu hingga dia tidak melakukan yang jahat kepada saya. Dia tidak menerkam saya, dia tidak melukai saya, kata Daniel. Nah, adik-adik, kalau kita mau memuliakan nama Allah, Tuhan juga akan mendengarkan semua doa kita. Apapun yang kita minta, Tuhan akan mendengarkan. Mau nggak adik-adik memuliakan nama Tuhan? Ya, kita semua mau belajar memuliakan nama Tuhan dengan berdoa. Ya, sampai di sini ceritanya ya. Ayo kita mau berdoa lagi. Kita tutup mata, kita lipat tangan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan cerita Daniel yang boleh menjadi pelita bagi kami ya Bapa. Hingga kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh bersandar terus kepadamu dan selalu meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini di Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Ayo kita baca bersama-sama ya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Itu ayat hafalannya dihafal ya. Di mana? Mazmur 100 ayat 1 sampai 2 ya. Dihafal. Yuk, selamat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, kita semua sudah dengar firman Tuhan tadi dibawakan oleh Lose Abot. Nah sebentar lagi kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita berdoa, doa Bapa kami, kemudian doa penutup oleh Lose. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih ya Bapa untuk hari ini kami telah memuji-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman yang telah kami dengar dapat menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ya Bapa kehidupan kami selanjutnya hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah.